Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita kitab Riyadhus Shalihin di bab Al-Muraqabah, bab tentang bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadirkan di akal kita, di hati kita, dalam perasaan kita, dalam segenap mental kita. Karena Allah tidak pernah akan tidak hadir, Allah akan selalu hadir. Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Allah mendengar, ya, Allah melihat, Allah menatap kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apapun yang ada di jagat raya ini, bagi Allah semuanya terbuka, bagi Allah semuanya bukan rahasia. Apa yang tersimpan di hati kita berupa rahasia nanti akan dibuka, akan diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah saat yang paling menegangkan dan menakutkan. Saudara, kita sekarang di hadis yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah taala an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yudikum minasy-sya'r. Innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna, benar-benar kalian mengamalkan, melaksanakan a'malan, pekerjaan-pekerjaan, hiya adaqqu, dia lebih kecil, fi a'yunikum, di dalam pandangan mata kalian, minasy'ari, daripada rambut, lebih tipis, lebih kecil daripada rambut. Ya. Kunna na'udduha, dulu kita menganggap perbuatan yang menurut kalian kecil itu, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk hal-hal yang bikin celaka. Al-mubiqat yakni al-muhlikat, ya, yang bikin hancur. Apa nih pesannya nih? Pesan pentingnya adalah bahwa boleh jadi kita menganggap perbuatan dosa yang kita lakukan itu kecil-kecil saja. Tapi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita menganggapnya itu adalah satu perbuatan yang menyebabkan kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran nama baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah hal yang bisa bikin celaka hidup. Bikin tidak mulia, bikin tidak aman. Ada saja dari akibat perbuatan yang buruk itu, ada saja dari perbuatan buruk itu akibat yang tidak baik. Ya, saudara, kalau kita lihat misalnya ya di surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menerangkan bahwa kesalehan orang tua itu merupakan garansi, merupakan asuransi bagi anak-anaknya kelak. Allah membela anak-anak yang orang tuanya saleh. Nah, itu harus kita berpikir sebaliknya. Kalau orang tuanya tidak baik, itu kasihan buat anak-anak. Ada akibat buat anak-anak. Ya, jangan kita berpikir terlalu jauh. Ya, orang tuanya berbuat. Sekarang ya orang tua bilang, ayo sholat berjamaah ke masjid. Dia sendiri tidak berjamaah, itu akan jadi contoh. Loh, kok bapaknya sendiri nggak sholat di masjid? Itu yang paling jelas ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun perbuatan dosa, itu akan berakibat tidak baik. Ya, itu pesan dari hadis ini ya.
Jadi jangan pernah menganggap perbuatan dosa kecil itu adalah satu hal yang ringan. Ya, pesannya Anas bin Malik. Kalian sekarang menganggapnya kecil-kecil saja. Dulu kita menganggapnya itu satu hal yang bisa menyebabkan kerusakan, menyebabkan bahaya. Baik, jadi sekarang bagaimana solusinya? Ya, solusinya kalau kita sudah berbuat tidak baik, cepat-cepat kita perbaiki. Ya, kita sekarang bicara solusi. Oke lah, kata Anas bin Malik, beda pandangan kita dengan pandangan mereka. Pandangan mereka di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun dosa, itu satu hal yang sangat pamali, satu hal yang sangat berbahaya. Sekarang menganggapnya biasa-biasa saja. Ya. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, sebaliknya jangan pernah juga meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Waktu Aisyah merasa malu sedekah dengan sesuatu yang sedikit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kamu pernah meremehkan. Ya, perbuatan baik, sedekah, walau bisyiqqi tamratin, meskipun dengan satu korma yang dibelah menjadi dua. Ya. Kenapa? Karena sedekah yang sedikit itu bisa menghalangi orang yang bersedekah tersebut dari api neraka. Tuh. Ya, sekecil apapun perbuatan baik, jangan pernah diremehkan, jangan pernah malu berbuat baik, meskipun sedikit, meskipun kecil. Wah, ini mau sedekah tapi cuma ada uang 5.000, jangan malu, sedekahkan. Ya. Niatnya apa? Niatnya supaya besok bisa melihat wajah Allah. Lihat tuh. Ya, menjual uang 5.000 kepada Allah, minta dibayar apa? Minta dibayar surga dan melihat wajah Allah. Dan itu yang Allah ajarkan. Luar biasa ya nih ajaran agama Islam ini. Ini baru ya hadisnya, ini baru. Ya, ini hadis yang keempat, hadis tadi Bu, hadis nomor 64. Ya, hadis Nyambung malam ini Ustadz, bukan? Kumaha Ibu? Malam atau tentang Lailatul Qadar atau? Oh, malam Lailatul Qadar ya. Bahasan ya. yang Ada di YouTube. Ya, bahasan tersendiri. Saya sudah share ya itu. Iya, baru setengahnya. Iya ada. Baru saya share tadi. Iya, baru dibuka-buka, sudah sholat subuh, buka-buka, ya. Oh itu. Al-Khamis yang kelima, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yagharu, cemburu. Jadi Allah itu ada cemburu Allah. Wa ghairatullah Ta'ala, dan kecemburuan Allah Ta'ala, ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Apabila atau bahwa seseorang melakukan apa yang Allah haramkan atasnya. Allah cemburu. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jam. Ya. Bapak Ibu, ini ungkapan Allah cemburu itu artinya Allah marah, Allah murka. Ya. Dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau meriwayatkan bahwa Anas bin Malik mengatakan, dakhaltu ala ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah masuk main ke rumahnya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fa idza rajulun sa'alaha 'an zalzalah. Tiba-tiba saya melihat, ya ternyata saya melihat ada seorang yang bertanya kepada Aisyah tentang gempa. Fa'aradat wajhaha anhu. Lalu Aisyah memalingkan wajahnya dari orang yang bertanya tadi. Enggak suka ditanya tentang gempa. Ada apa ya? Orang bertanya dijawab aja kali. Tapi Aisyah memalingkan wajahnya, tidak suka.
atau ada perasaan yang tidak enak kalau dia terangkan. Lalu Anas mengatakan, ya Ummul Mukminin, akhbirihi 'ani zalzalah. Kasih tahu kepada dia tentang gempa. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang gempa? Lalu Aisyah menjawab, Anas, kalau saya katakan kepadamu tentang gempa, nanti kamu akan menyesal, akan merasa sedih sampai hari di mana kamu dibangkitkan. Anas bin Malik mengatakan, oke, nggak apa-apa, terangkan saja, saya dengar. Lihat tuh. Mentalnya beda, mental Aisyah sama Anas bin Malik. Aisyah mau memberitakan tentang gempa, itu ada rasa tidak enak sekali. Rasa berat luar biasa. Ada apa ini sebenarnya? Anas bin Malik pengen tahu. Akhirnya apa? Akhirnya Aisyah mengatakan, baiklah. Idza khala'atil mar'atu thiyabaha fi ghairi baitin zawjiha. Apabila seorang perempuan melepaskan kostumnya bukan di rumah suaminya. Wa idza tatayyabat li ghairi zawjiha, dan apabila ia memakai wangian bukan untuk suaminya. Wa idza duribatil ma'azif, dan apabila alat-alat musik ditabuh. Wa syuribat ba'daha al-khumur, dan setelah itu khamar-khamar ditenggak. Wastahallu zina, dan mereka menganggap zina itu halal. Wastahallu itu berbeda dengan wa ahallu. Kalau ahallu artinya menghalalkan. Ini mereka bukan menghalalkan, tapi menganggap halal. Menganggap halal perzinahan itu bisa dari beberapa pintu. Pintu pertama, atas nama takdir. Ini yang dilakukan oleh kaum Jabariyah. Bagi kaum Jabariyah, semua yang terjadi ini ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa takdir Allah. Dan kalau Allah mentakdirkan, itu berarti Allah meridhai. Perzinahan itu ditakdirkan oleh Allah. Perzinahan diridhai. Berarti perzinahan itu baik, maka ditakdirkan oleh Allah. Ya, maka lahir paham hedonisme. Itu dari pintu itu. Ya. Apakah masih ada paham seperti itu? Berkembang. Ya, luar biasa. Di mana? Di Indonesia juga, seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu barang dagangannya kaum Syiah. Ya. Baik. Yang kedua dari itu ya. Dari asas tadi. Dari pintu dibungkusnya perzinahan atas nama nikah. Seperti nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah itu. Jadi perzinahan dikasih nama, dikasih label. Ini adalah nikah mut'ah. Ya. Nikah yang menikmatkan, menyenangkan. Ya. Bagi kita itu satu hal yang kotor, tapi bagi mereka ini adalah barang dagangan, komoditi yang paling laris. Ya, itu Syiah. Itu pintu yang kedua ya. Pintu yang ketiga dari kebodohan, dari ketidakmengertian. Nyopir bertahun-tahun, ya sholat ditinggal juga bertahun-tahun. Setiap malam tidur bersama istrinya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Sama, orang kafir bisa pakai peci, orang kafir bisa pakai serban, bisa pakai jubah. Orang kafir makan nasi, kita makan nasi, sama juga. Apa bedanya? Orang kafir tidak sholat. Orang Islam sholat.
Faman tarakaha, maka barang siapa meninggalkan salat. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, amdan, dengan sengaja. Kalau setahun 2 tahun dia tinggalkan salat berarti kan sengaja, bukan karena lupa. Faman tarakaha, maka barang siapa meninggalkannya. Apa katanya? Faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Nah, dari hadis ini beberapa ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat secara sengaja, berapa kali? Sekali, 2 kali, dan seterusnya, maka sungguh ia telah kafir. Loh, ya kalau kafir ya, bagaimana dia berhubungan dengan istrinya yang muslim, yang muslimah? Nah, ini yang mereka katakan nikahnya dengan dia meninggalkan sholat dan sengaja menjadi fasakh, rusak pernikahannya. Hubungannya adalah hubungan zina. Lihat tuh. Nah, dia anggap halal saja itu. Terus pintu yang keempat dari menganggap bahwa perzinahan itu sama dengan hukum perbudakan. Ya, dalam Islam ada namanya milkul yamin. Milkul yamin itu pintunya harus dari perang. Ya, begitu perang, terus umat Islam memenangkan peperangannya dengan orang kafir, mendapatkan harta pampasan perang, memperoleh banyak tawanan, nanti tawanan itu akan dimusyawarahkan untuk apa ini tawanannya. Apakah tawanan ini hendak kita olah menjadi barang yang untuk ditebus oleh pihak lawan supaya kita dapat dana. Ya, perang itu dananya tidak sedikit, banyak. Gitu ya. Maka apabila disepakati ini minta ditebus, nanti kita minta tebusan. Minta ditebus. Dengan begitu kita peroleh dana. Apabila prajurit-prajurit kita juga ada ditawan di pihak lawan, maka kita akan melakukan tawar-menawar, bergaining untuk tukar tawanan. Lihat. Oh, di sana ada orang-orang kita ditawan. Di sini juga ada orang-orang mereka kita tawan. Ya, kita tukar. Kita tukaran. Nah, kalau yang kita tawan itu adalah jenderal, dan sangat berbahaya karena dia bisa mengatur strategi peperangan dari balik jeruji, maka orang kayak gini dibunuh saja. Begitu ya. Nah, apabila ditebus juga tidak laku, minta tebusan juga tidak ditebus, tidak laku, ya, ditawan juga akan bikin repot ya. Di penjara juga akan bikin repot. Mereka akan bersatu untuk bikin kekuatan, banyak sekali yang bisa mereka lakukan di dalam penjara. Dana juga tidak sedikit nanti untuk mereka. Dibunuh juga buat apa? Kasihan. Nanti akan ditawarkan kepada masing-masing pejuang itu, siapa yang sanggup untuk menerima satu orang sebagai hamba sahaya. Kenapa? Karena hamba sahaya itu tidak ringan untuk dipelihara. Bisa saja dia membunuh. Harus seorang yang kuat yang bisa pegang hamba sahaya. Karena hamba sahaya harus dididik. Itu di dalam Islam. Harus dididik, harus dimuliakan. Sampai mereka benar-benar mengerti akhlak yang baik dan seterusnya. Begitu tuh. Nah, nanti dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena hamba sahaya itu bukan hadiah itu, yaitu beban. Nah, apabila hamba sahaya itu perempuan, maka dia boleh digauli oleh sayyidnya. Siapa yang menghalalkan? Yang menghalalkan adalah Allah. Ya, yang menghalalkan adalah Allah, seperti kita tadinya haram dengan pernikahan saja, tidak dari pintu perang. Cuma dengan nikah saja.
Coba qabiltu nikahaha. Simpel sekali. Dari pintu perang lebih berat. Ya, Allah halalkan itu dari pintu perang. Ya, jadi jangan dianggap pembantu-pembantu yang dikirim oleh Indonesia ke Saudi itu sebagai hamba saya, bukan. Ya, tidak dari pintu perang itu. Ya. Dan semestinya juga bukan mengirimkan, mohon maaf ya, bukan mengirimkan pembantu. Ya, kalau mau kirim itu tenaga profesional supaya Indonesia ini bermartabat. Ya. Baik. Itu jadi pintu yang keempat itu menganggap bahwa milkul yamin itu bisa diterapkan di dunia yang bebas seperti Indonesia seperti ini. Ya. Seperti Dr. Abdul Aziz dengan disertasinya yang judulnya mengatakan konsep milkul yamin Syahrur sebagai legalitas hubungan apa itu non marital atau apa itu ya. Jadi konsep milkul yaminnya Syahrur sebagai pengesahan atas apa namanya hubungan di luar pernikahan non marital tuh. Ya. Syahrul sendiri dikafirkan oleh orang-orang Mesir. Dan konsepnya tidak seperti yang dia katakan. Ya, dan itu satu hal yang tidak wajar ya. Tidak wajar menganggap bahwa hubungan di luar pernikahan itu halal. Enggak benar. Enggak benar. Milkul yamin tidak seperti itu. Dia harus dari pintu peperangan. Baik. Jadi itu yang disebut wastahallu zina, dan mereka menganggap zina itu halal. Nah, kalau sudah seperti itu, perempuan memakai wewangian bukan untuk suaminya, melepaskan bajunya bukan untuk suaminya, maksudnya zina itu. Khamr ditenggak, musik ditabuh, zina dianggap halal. Ghara, lihat, ghara Allah fi samaihi, maka Allah cemburu di langitnya. Allah yang ada di atas cemburu. Cemburu artinya murka. Ya, cemburu artinya murka. Wa qala lil ardi, faqala lil ardi, maka Allah berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bikin gempa buat mereka. Fa in tabu, maka apabila mereka bertobat. Tidak jadi gempa kalau mereka bertobat. Wa illa zulzilat alaihim, tapi apabila mereka tidak bertobat, akan dibikin gempa sehebat-hebatnya atas mereka. Qala Anas mengatakan, uqubatan lahum, apakah gempa itu sebagai siksa buat mereka? Jawab Aisyah, rahmatan wa barakatan wa maghfiratan lil mu'minin. Gempa itu rahmat, berkah, dan mau'izatan, ya, mau'izatan lil mu'minin. Nasihat, pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman. Gitu tuh. Tapi dia uqubatan wa nakalan wa adzaban lil kafirin. Dia adalah sanksi, cemeti, dan siksa bagi orang-orang kafir. Ya. Dari hadis yang saya bawakan ini dari riwayat siapa tadi? Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya, yang digaris bawahi adalah kata gharallahu fi samai. Allah cemburu. Kalau Allah cemburu berarti Allah murka. Begitu kan? Tadi apa hadisnya mengatakan sesungguhnya Allah itu cemburu, pecemburu, dan kecemburuan Allah itu apabila seseorang melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Marah Allah kalau kita melakukan hal-hal yang haram. Nah, hadis ini penting untuk kita pahami supaya kita bisa berhati-hati dengan tindakan kita, perbuatan kita. Karena kita bertindak tidak sendiri. Ya, tidak sendiri. Ini Allah bikin jagat raya ini sistem. Ya. Allah sudah ajarkan kita di surah At-Tariq ya. Was-samai wat-tariq, demi langit dan demi tariq. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu tariq itu apa?
An-najmus tsaqib, bintang yang tembus. Tariq itu adalah bintang yang terkelupas dari bungkusnya, kayak lampu ya, lampu listrik itu kaca-kacanya terkelupas, tinggal pijarnya aja, ya, tinggal pijarnya. Nah itu pijarnya itu denyutannya kuat dan menimbulkan bunyi, tok tok tong 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 gitu ya, namanya tarik. Tarik kan artinya memalu gitu, dipalu kayak orang mengetuk-ngetuk satu barang dengan palu, itu namanya tarik. Jadi tidak semua bintang itu tarik. Nah, ini bintang yang menimbulkan bunyi dan tinggal pijarnya saja itu mau mati itu bintang. Ya, ini disebutnya tarik. Cahayanya berbeda dengan cahaya bintang-bintang yang masih ada bungkusnya. Ya. Cahayanya luar biasa, tembus dari miliaran tahun cahaya. Tembus ke bumi. Untuk apa nih Allah bersumpah dengan langit dan tarik? Ya. Untuk mengatakan bahwa setiap orang pasti dikasih penjaga dari malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Setiap orang pasti dikasih penjaga berupa malaikat oleh Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia melihat dari apa dirinya diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar dari antara sulbi dan dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan manusia ke penciptaan awalnya itu sangat mudah sekali. Ya, sangat bisa sekali. Tadinya manusia tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Kemudian manusia mati, untuk mengembalikannya lebih mudah daripada mengadakan di awal pertama kali yang sebelumnya tidak ada. Menakutkan sekali. Hari yang membuat kita malu luar biasa. Oleh karenanya itu, rahasia hati kita mesti dicuci dengan istighfar, dengan taubat, dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Hati ini harus dibersihkan dengan banyak istighfar. Hatinya mengucapkan istighfar, ya, hatinya selalu zikir la ilaha illallah, sehingga apabila dibuka isi hatinya adalah la ilaha illallah. Baik, terus ada apa itu Allah bersumpah dengan bintang yang tembus? Ya tadi Allah katakan, setiap manusia ada dikasih malaikat. Malaikat itu lebih hebat daripada bintang yang tembus. Ya. Malaikat bintang tembus, bintang tsaqib itu. Bintang tariq itu, atau yang disebut dengan bintang neutron. Itu di langit yang sangat tinggi sekali. Ya, malaikat juga sama, dari langit, dari atas. Yang itu tembus, malaikat lebih tembus lagi. Apa yang kita lakukan di balik tembok, malaikat lihat. Bagi kita tembok, bagi malaikat nggak ada. Ya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, itu selalu ada diketahui oleh makhluk Allah yang namanya malaikat. Ya, yang mendampingi kita. Ya. Allah, jangankan Allah, ya malaikat saja tahu. Ya Allah pasti lebih tahu. Yang lebih dahsyat lagi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, manusia ini bahannya data dan manusia menyimpan data. Maka ada manusia yang putih kulitnya, belok matanya, biru matanya, pirang rambutnya, hitam rambutnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus.
itu pertumbuhan itu sesuai dengan data awal yang telah Allah titipkan pada sperma dan sel telur itu. Itu sesuai. Nah, terus di dalamnya ada yang namanya otak, ada yang namanya hati, ada mata, ada telinga. Ini semua menyimpan data. Otak, akal kita menyimpan data, hati kita menyimpan data. Masuk dari pendengaran kita, masuk dari penglihatan kita. Nah, lebih dahsyat lagi, kulit merekam perbuatan kita dan menyimpan data. Kulit kita, kalau kita berbuat maksiat, kulit ini menyimpan data perbuatan kita. Kulitnya Ya, merekam perbuatan kita. Ibu ikut ngaji, kulitnya merekam juga, merekam. Nanti akan jadi saksi. Kulit ini bersaksi. Gitu tuh memahami muraqabah tuh ya. Ustaz, mana sih dalilnya? Memang benar kulit itu bisa merekam, kan sudah saya bawakan kemarin tuh ya. Surah Fussilat. Iya enggak? Ya. Fussilat. Surah Fussilat. Ya, ketika mereka mengatakan waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, kenapa kamu bersaksi dengan kesaksian yang memberatkan kita? Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Mereka mengatakan yang membuat kita bicara itu, ya Pak? Yang membuat kita bicara itu adalah Allah yang membuat bicara segala sesuatu. Itu surah Fussilat ya, ayat 21. Apa mana antaqana itu? Qalu, mereka mengatakan antaqana Allahu, Allah menjadikan kita berbicara. Ya, saya bukannya ayatnya. Zaman sekarang ngaji bisa kayak gini ya, Masya Allah. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Maksudnya kenapa kalian bersaksi kesaksian kalian itu memberatkan kami? Ngomong ke kulitnya. Jadi orang itu marah kepada kulitnya karena kulitnya ikut bicara gitu. Ya Allah, lidahnya bohong. Sebenarnya dia melakukan ini, semua diterangkan oleh kulit sesuai dengan rekaman yang ada yang dia simpan. Kenapa kamu ini bicara? Diam kulit. Qalu, kulit menjawab antaqana. Kata-kata nataqa artinya berbicara, ini kita suka mendengar. Ini kita harus belajar ilmu mantik. Ya. Manusia adalah al-hayawanun natiq. Apa itu sebenarnya kata nataqa? Nataqa itu adalah yang dimaksud nataqa itu adalah makhluk Allah yang memiliki logika. Jadi kulit itu dikasih logika oleh Allah. Sehingga dia berbicara dengan data. Gitu. Datanya di mana? Datanya di kulit sendiri. Mereka mengatakan kami dibikin bicara dengan logika oleh Allah. Alladzi antaqa kulla syai', yang telah menjadikan segala sesuatu bisa bicara dengan logika. Ya, kita aja tidak mengerti. Ya, semuanya bertasbih, tapi kita tidak memahami tasbih mereka itu. Allah paham. Batu bertasbih, burung bertasbih, semua bertasbih. Ya. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dia menciptakan kalian di kali yang pertama dan kepadanya kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lalu Allah mengatakan selanjutnya, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون, dan kalian tidak akan dapat bersembunyi. Yashhada alaikum sam'ukum, dari kesaksian pendengaran kalian. Ya, pendengaran kita menyimpan data dari yang didengarnya. Ya, masuk ke telinga lewat kulit ini, nanti tersimpan di otak belakang, tersimpan di hati. Simpanannya banyak sekali. Manusia ini lebih dahsyat daripada harddisk. Harddisk paling berapa ribu giga, berapa tera. Tapi manusia ini otak nih luar biasa. Satu sel saja bisa, satu sel otak saja bisa menyimpan miliaran kata. Tapi ini berapa tera ya. Ini dokter yang mengerti ya. Dokter yang memahami ilmu neuroanatomi itu pasti paham betapa dahsyatnya otak manusia. Wa ma kuntum tastatiruna yashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum. Kalian tidak akan bisa berkelip, tidak akan bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian, wala absarukum, dan tidak pula dari penglihatan kalian. Wala juludukum, dan tidak pula dari kesaksian kulit-kulit kalian. Luar biasa ya. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, tetapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Ya, kenapa sih berbuat maksiat seperti itu? Karena dia kira Allah tidak tahu. Itu yang Allah katakan. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Dan itulah persangkaan kalian yang kalian sangkakan, yang kalian lakukan terhadap Tuhan kalian. Ya. Ardakum, yang membuat kalian terpuruk. Kapan manusia jadi terpuruk? Kalau manusia itu berbuat dosa. Dia kira Allah nggak tahu. Fa'asbahtum minal khasirin. Ya, nanti kalian jadi orang yang rugi. Fa'iyasbiru fadnaru mathwan lahum. Kalau mereka bersabar, tetap saja neraka mah panas. Di neraka sabar, panas saja. Ya, sabar di neraka. Apa artinya sabar di neraka? Panas tetap. Jadi mumpung masih hidup, dijaga. Mata teh dijaga, telinga teh dijaga. Ya, banyak-banyak matanya ini melototin Quran. Supaya yang tersimpan di akal, di otak, di hati Quran. Supaya yang terekam di kulit adalah Al-Quran. Nah, gitu nggak? Gitu. Nah, itu namanya baru pintar, al-kayyis. Wa yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Kalau dia menyesal juga tidak ada artinya. Penyesalan di sana sudah nggak ada artinya. Ya. Baik. Ya. Jadi kita muraqabah tuh mesti melihat diri kita. Kita nih dibikin oleh Allah dengan sistem yang sangat kuat sekali. Apa yang kita katakan didengar oleh Allah, direspon oleh langit, direspon oleh bumi. Nggak ada manusia itu melakukan satu hal tanpa respon alam. Allah merespon, alam merespon. Karena manusia bagian dari alam, sistem. Baik. Kenapa ini jadi penting? Karena supaya Allah tidak cemburu kepada kita. Ya, tidak marah kepada kita. Nah, itu namanya muraqabah ya. Muraqabah yang kedua. Muraqabah yang pertama
itu melakukan apa saja karena Allah, itu muraqabah pertama. Melakukan apa saja karena cinta kepada Allah, melakukan apa saja, ibadah apa saja dia pamer kepada Allah. Kenapa pamer? Karena dia cinta. Gitu. Nah, yang kedua, mau melakukan perbuatan maksiat dia takut. Ya. Mau berbuat salah, mau ngomong sedikit saja yang bakalnya menyakiti hati orang lain, dia takut. Ya. Itu namanya muraqabah. Muraqabah tingkat kedua. Muraqabah yang di bawah itu. Ya. Baik. As-sadis, yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Panjang juga nih. Waduh. Waktunya masih 12 menit lagi. Masih ada waktu. Ya. Tadinya mau saya tutup aja nih, Bu Is. Nah, jangan. Baru 5 ini, 5 sekarang. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min Bani Israil." Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Adras, yang satu kena penyakit sopak. Penyakit sopak teh penyakit belang. Yang belang terkadang putih di sini ya. Temblok, nanti dia membesar kayak albino ya, kayak kehilangan pigmen. Itu sampai sekarang itu juga obatnya sulit kata dokter-dokter. Ya, yang mungkin ada obatnya tapi belum terbukti. Artinya masih merupakan penyakit yang sulit diobati. Ya, dulu Nabi Isa berapapun orang kena penyakit baras dia sembuhkan dengan izin Allah. Sebagai salah satu stempel kenabian Nabi Isa. Ya, bukti bahwa dia adalah Nabi. Wa aqra, dan orang botak. Yang satu belang, satu botak, wa ama, satu picek. Ya, buta. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah menghendaki untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Jadi Allah hendak memberi ujian ya, kepada mereka. Allah kirimkan kepada mereka malaikat. Ya, tentu menjelma menjadi manusia. Fa'atal abras. Lalu malaikat ini datang kepada orang yang kena penyakit sopak. Faqala, lalu dia katakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa yang paling kamu sukai? Qala launun hasan. Saya mau, yang saya paling sukai ada warna yang bagus, wajildun hasan, kulit yang bagus. Ya. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas, dan hilang dariku apa yang orang merasa jijik melihat saya. Famasahahu, lalu diusap tuh barosnya tuh, belangnya yang ada di badannya, yang ada di mukanya. Ya. Famasahahu, lalu dia usap, fadhabaha anhu, lalu hilanglah qadharuhu, penyakit barasnya itu. Wa u'tiya launan hasanan, dan diberi warna yang bagus. Yang tadinya hitam menjadi putih, menjadi kuning langsat. Waduh, ganteng luar biasa. Faqala, lalu tanya lagi malaikat itu. Fa ayyul mali ahabbu ilaika? Harta apa? Harta mana yang kamu paling suka ya? Qala al-ibil. Saya paling suka unta. Qala al-baqar, syakr rawi. Atau dia mengatakan sapi, ya rawinya ada ragu. Fa'u'tiya naqatan usyara. Lalu dia dikasih unta yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat itu mendoakan semoga Allah memberkahi untukmu pada unta itu. Ya. Mana tadi? Fa'atal aqra'. Lalu malaikat tadi datang lagi ke orang yang botak. Memang botak jelek ya.
Ya, ada perempuan tuh yang hobinya laki-laki yang botak. Ya, kalau saya sih sukanya ya yang botak gitu. Nggak botak nggak suka. Luar biasa ya Allah ciptakan perasaan manusia. Makanya orang Arab mengatakan lau makhtalafal anzur la baratis sila'. Andaikan penilaian itu, kalau andaikan pandangan mata itu tidak berbeda, pastilah barang-barang itu akan tidak laku. Ya, semua orang senangnya sama bahan yang putih, semua putih semua. Nah, yang jualan bahan yang hitam nggak laku, hijau nggak laku. Andaikan semua perempuan itu maunya laki-laki yang rambutnya bagus saja, ya yang botak nggak laku. Ya, ada juga wanita-wanita yang sukanya laki-laki botak. Senang banget kalau punya suami yang lakinya botak. Jadi impian dia. Astagfirullahaladzim. Baik. Intermezzo ya. Fatala aqra'a faqala. Lalu dia datang kepada orang yang botak. Lalu dia katakan, ayu syai'in habilaika. Apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan. Yang paling saya sukai adalah rambut yang bagus. Wa idhabu anni hadha alladhi qadarani an-nas. Dan hilang dariku penyakit atau kebotakan yang orang melihat saya nggak suka. Famasahahu, lalu botaknya diusap. Fadhahaba anhu, lalu botaknya hilang. Tapi tidak hilang dengan kepalanya ya. Botaknya saja yang hilang ya, tumbuh rambut. Wa u'tiya sya'aran hasanan, dan dikasih rambut yang bagus. Qala, malaikat tadi mengatakan, fa'ijul mali ahabu ilaik. Ya, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqar. Dia katakan sapi. Fa u'tiya baqaratan hamila. Lalu dia dikasih sapi yang sedang bunting. Wa qala, dan dia katakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut. Fa atala ama, lalu dia datang kepada orang yang buta. Fa qala, lalu dia katakan fa ayyu syai'in habu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Qala yardallahu wa hu ilayya basari fa ubsiru nas. Ya, saya ingin Allah kembalikan kepada saya penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang lagi. Fa masahu faraddallahu ilayhi basarahu. Lalu dia usap matanya, Allah kembalikan penglihatan dia. Qala fayyul mali ahabu ilaik. Lalu dia katakan harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Saya paling suka kambing. Fa utiya syatan walidan. Lalu dia dikasih satu kambing yang sedang hamil, sedang bunting. Fa antaja hadani wa wallada hadha. Ya. Lalu yang dua orang tersebut unta dan sapinya melahirkan, dan demikian juga orang yang dikasih kambing tadi juga sama melahirkan. Fakana li hadha wadin minal ibil wa li hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Lalu untuk orang ini ada satu lembah berupa unta, yang untuk ini juga ada satu lembah kekayaan berupa sapi. Satu lembah sapi, yang ini punya satu lembah kambing. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Ya. Kemudian begitu mereka sudah kaya raya orang tiga ini, malaikat tadi itu datang lagi dalam bentuknya dan keadaannya semula. Ya. Dia terlihat miskin, jelek. Ya. Faqala, lalu dia katakan kepada orang yang kemarin terkena itu tuh, terkena apa? Rajulun miskin, saya ini orang miskin. Qad inqata'at biyal hiban fi safari. Aduh, terputus perjalananku karena tidak ada bekal, habis perbekalan. Ya, fala balagha liyal yawma illa billahi tsumma bika. Saya tidak mungkin saya sampai pada tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu.
as'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballighu bihi fi safari. Saya meminta kepadamu ya dengan karena yang telah menciptakan ya, atas nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, harta ya berupa onta. Saya minta as'aluka, saya minta minta kepadamu atas nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta. Minta apa? Saya minta satu onta saja. Ontanya sudah banyak, ratusan onta. Saya minta satu saja. Ya, kan dulu saya kasih onta itu kamu satu biji. Ya. Yang dengan satu onta itu saya bisa sampai pada tujuan perjalanan saya. Faqala. Lalu dia katakan al-huququ katsira. Banyak yang harus saya bayar, hakatnya banyak sekali. Yang ini order yang harus saya berikan ke sini. Banyak sekali hak. Jadi kewajiban saya banyak. Faqala ka'anni a'rifuka. Lalu dia katakan, sepertinya saya tahu kamu. Alam takun abros. Bukan kamu dulu kena penyakit sopak? Yaqdarukan nasu faqiran. Ya. Di mana orang-orang melihat kamu itu jijik. Kamu fakir. Fa'atakallah, lalu Allah berikan kamu rezeki. Faqala, lalu dia katakan, innama warithu hadzal mala kabiran an kabir. Enak saja ngomong. Saya dapat harta ini, harta warisan dari orang tua saya yang yang kaya, dari orang tua dia juga yang kaya raya. Faqala, lalu mereka tadi mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, kamu berdusta, maka Allah akan kembalikan kamu kepada keadaan semula. Ya. Nanti dikembalikan. Ya. Kena sopak lagi, miskin lagi dia. Kulitnya jelek lagi. Wa tal-aqra dan wah, ini besok lagi udah jam 6:30. Masih panjang. Padahal kubur kita siapin, Ustaz. Enggak, sedikit lagi. Ya. Terusin ya. Watal aqra, lalu dia datang kepada orang yang botak fi suratihi wa hayatihi. Dalam penampakan yang pertama tadi. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Lalu dia katakan seperti kepada orang yang botak ini seperti yang dia katakan kepada orang yang terkena penyakit sopak. Wa radda alaihi mithla ma radda hadha. Dan jawabannya persis seperti orang yang terkena penyakit sopak tadi. Faqala, lalu malaikat mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, Allah kembalikan kamu, Allah jadikan kamu seperti keadaan sebelumnya. Fakir lagi, ya, botak lagi. Wa talama fi surati wa hayati. Terus yang ketiga dia datang kepada orang yang buta. Ya, dalam keadaannya seperti semula. Waktu datang itu dalam keadaan miskin memang. Faqala rajulun miskin, dia katakan saya miskin. Ini saya orang miskin. Ibnu sabil, ya, anak jalanan, in qata'at bi hibalu fi safari. Ya, saya terputus perjalanan saya karena tidak ada dana. Pada bala ghaliyal yawma illa billahi tsumma bika. Maka saya tidak bisa sampai pada tujuan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan kemudian dengan pertolongan. As'aluka billadzi radda 'alaika basarka syatan atabalughu biha fi safari. Saya minta kepadamu ya demi Allah yang telah membalikkan penglihatanmu, ya saya minta satu kambing saja. Dengan satu kambing itu saya bisa sampai ke tempat tujuan saya. Faqala, lalu dia katakan, qad kuntu a'ma. Ya. Memang saya dulunya ini buta. Faradallahu ilayya basari. Kemudian Allah kembalikan kepadaku penglihatanku ini. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil, jangan satu, terserah kamu, dan tinggalkan yang terserah kamu, dan tinggalkan juga terserah kamu. Silakan kamu mau berapa saja ambil. Ya, kamu mau sisakan berapa saja boleh. Lihat tuh. Ya, kan kambing banyak juga yang masuk ke dalam perut kan sedikit.
Ya orang yang duitnya numpuk-numpuk banyak sekali, kaya raya, yang masuk ke dalam perut kan cuma sepiring doang kan. Ya. Ini nih orang yang ngerti karena Allah itu melihat dirinya. Khudh ma syi'ta, ambil ya apa yang kamu inginkan, berapa saja silakan. Wada' ma syi'ta, tinggalkan yang kamu inginkan, berapa saja kamu tinggalkan boleh. Ya, kamu tinggalkan cuma 2 kambing, 1 kambing nggak apa-apa, silakan. Fawallahi la ajhaduka al-yawma bisyai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Apa katanya? Fawallahi demi Allah la ajhaduka al-yawma bisyai'in akhadtahu. Ya, saya tidak tidak la ajhaduka al-yawma bisyai'in akhadtahu lillah. Ya, saya tidak akan memberatkan kamu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Ya, bagi saya itu ringan-ringan saja. Kamu mau mengambil berapa saja. Ya, karena Allah azza wa jalla. Faqala, lalu mereka tadi mengatakan amsik malaka. Ya, pegang hartamu. Fa inna mabtulitum. Ya, ini cuma kalian sedang diuji oleh Allah saja. Faqad radiyallahu anka. Sungguh Allah telah meridhai kamu. Wa sakhita ala sahibaika. Dan Allah marah terhadap 2 sahabatmu itu. Muttafaqun alaih. Hadisnya dari oleh Bukhari Muslim. Ya, sudah selesai hadisnya, ini keterangan saja. Sudah selesai? Hadisnya nggak usah saya terangkan kan? Artinya sudah jelas nih hadis yang panjang ini. Yang malaikat datang kepada 3 orang yang Allah uji, yang satu kena penyakit sopak, yang satu botak, yang satu picak, buta. Ya. Lalu ditanya masing-masing maunya apa? Masing-masing mengatakan, ya saya pengen sembuh dari penyakit saya, orang suka sama saya, kulit saya bagus, dan seterusnya. Terus ditanya lagi, kamu mau harta apa? Ya saya sukanya unta, dikasih unta yang sedang hamil. Yang satunya seperti itu, gampang lah. Ya. Tapi intinya kalau orang itu berdusta, maka dusta itu membahayakan dirinya. Kenapa orang itu berdusta? Karena dia kira Allah tidak tahu. Nah, mengira Allah tidak tahu itu penghinaan kepada Allah. Allah Maha tahu. Gitu ya. Nah, sedangkan orang yang buta, dia ingat, oh iya, ambil saja. Saya tidak ingin bikin kamu susah. Kamu kasih kambing ke saya, sekarang kamu banyak, silakan kamu ambil berapa saja. Ya. Kamu kasih saya karena Allah, saya juga persilakan kamu mengambil berapa saja karena Allah. Nah, itu namanya laki-laki. Laki-laki itu tidak boleh bohong. Nah, bohong itu bukan laki-laki. Ya, perempuan juga nggak boleh bohong. Ya, maksudnya nggak pantas manusia itu bohong. Nggak baik. Karena Allah mengetahui, mendengar, melihat. Saya kira itu deh. Lumayan. Dapat berapa hadis tadi kita ya? Iya. Dapat 3 2 ya. lembar ini. Ya, dapat 3 hadis alhamdulillah. Ya, 3 hadis Ustaz. Ya. Silakan kalau yang ada pertanyaan. Ini Allah pertemukan kita ya melalui jaringan internet. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah, diberikan jalan. Ya, jadi tetap. Untuk muqarabah, kan kata Ustaz harus muqarabah, harus rajin membaca Al-Quran. Bukan muqarabah, Bu. Muraqabah. Muraqabah. Bukan Muraqabah. Iya. Muraqabah. Diawasi. Neneng mau bertanya? Nggak ada, udah paham semua. Nggak ada. Jelas, Pak. Tadi sampai merinding. Sampai merinding, Bu Nini sampai nangis. Aku lihat kulit-kulitnya berbicara. Aduh. Iya. Surat Ini kita Al-Fusilat. lagi ngaji
direkam sama kulit juga, Bu. Masya Allah. Iya, enggak, maksudnya tadi surat Fusilat ya Ustadz tadi sampai hati menangis Ustadz sebetulnya. Gimana tuh sampai begitu ya? Ya, nanti air matanya menjadi saksi bahwa Ibu pernah mengaji. Amin. Ya, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah. Ya. Iya. Jadi begini ya, saya satu ketika tahun 2017 tuh dapat undangan umroh dari Raja Salman. Jadi Raja Salman bikin umroh gratis untuk 33 negara. Nah, masing-masing negara dikasih kuota yang berbeda. Indonesia itu 33. Ya, saya terpilih menjadi salah satunya. Ya. Begitu kriterianya masuk, saya masuk. Iya. Jadi saat setelah sholat subuh kita mau ke Baqi', itu kan mesti lewatin kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Iya. Di rumahnya. Nah, saya bicara sama orang Mesir itu, ngobrol. Saya bilang, hada an-nabiy alladhi sallayna alaihi miraran wa tikraran منذ أنملة أظفارنا حتى الآن ونحن لم نره. Saya bilang ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, setiap hari kita baca sholawat untuk dia sejak kecil sampai sekarang. Padahal kita tidak pernah melihat wajahnya. Lalu orang Mesir tadi mengatakan, ya Allah, sebagaimana kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tidak pernah melihat wajahnya, jangan kau haramkan kami untuk bisa melihat wajahnya besok ya. Jangan kau halangi kami untuk melihat wajahnya. Kita rindu kepada Rasul. Ya, kita kan cinta kepada Rasul, padahal kita tidak pernah melihatnya. Nah, itu tuh satu nilai yang luar biasa. Gitu kan? Samanya kita juga tidak pernah melihat Allah. Gitu. Tapi kita taat kepada Allah, kita sholat padahal kita tidak pernah melihatnya. Gitu kan? Tuh, maka pantas Allah menyayangi kita. Gitu, Bu? Iya. Ya. Pantas Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu kan? Kita juga nggak pernah melihat Allah. Ya. Jangan dibikin seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya besok kita menikmatinya dengan senikmat-nikmatnya di akhirat. Amin. Menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Ibu sampai nangis-nangis ya mendengarkan Al-Quran. Sampai nangis. Ya, sampai nangis itu nanti. Sampai merinding, Ustaz. Ya, itu tuh ya. Ya, maka pantas Allah menyayangi kita. Enggak kita melihat Allah, kita belum melihat. Tapi kita sangat merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita berdoa, yang kita inginkan kita berdoa. Dan Allah beri apa yang kita minta. Dan memberi juga banyak sekali apa yang tidak kita minta. Iya. Air tidak pernah kita minta, Allah kasih. Padahal itu mahal sekali. Ya, oksigen kita tidak pernah minta, Allah kasih. Padahal itu yang paling mahal. Iya. Iya, betul. Ya. Terasa kasih sayang Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, dan ini bukan main-main ya. Ada namanya hati itu benci, suka, sayang. Ya, dan itu semuanya dikendalikan, diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis, supaya kita menjadi hamba Allah yang tetap mulia di mana dan kapan pun saja. Gitu Pak. Ya, dan semuanya pasti ada ujian, masing-masing diuji sesuai dengan kadarnya. Iya. Gitu Bu. Iya Pak. Terkadang orang melihat bahwa ujian yang menimpa dirinya itu buruk. Ya, padahal itu yang dia belum tentu yang menurut dia buruk, itu buruk. Boleh jadi itu bagus. Gitu kan? Asa antak rosyah wa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu bagus bagi kalian. Itu untuk kita memahami tentang ujian. Ya. Iya. Apa sih fungsinya ujian itu? Fungsinya ujian adalah untuk meningkatkan iman. Jadi iman juga diuji lulus naik tingkat, gitu. Iya. Kalau nggak ada ujian mana ada kenaikan tingkat.
Iya. Baik, silakan. Yuk, ada yang lain? Nek wonten pertanyaan monggo. Ayo pertanyaan Bu Nini. Siapa? Sama sambil menyimak tadi Ustaz. Ya udah Bu Nini nih, kasihan mereka mau pada sarapan nih. Pada ke pasar. Ya wis, Ibu-ibu pada kalau ke pasar. tidak ada lagi, tutup aja Bu Nini. Iya, ya. Nah, sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, Jangan lupa nanti jam 8 ada kajian lagi untuk anak-anak. Ada juga ibu-ibu yang ikutan itu di jam 8. Saya. Ya. Baik, kalau Abdul Rahman ngajarnya gimana Bu Nini? alhamdulillah, cuma kan dia tidak bisa mengupas tafsir gitu. Jadi hanya mengkoreksi ya, mengkoreksi bacaan dan juga terjemahan gitu. Alhamdulillah, alhamdullah. Ya, yang kira-kira masih mau merefresh teori-teori atau dari awal lagi gitu ya, dari awal-awal lagi, silakan bisa gabung dengan Ustadz Abdul Rahman. Ya, enak juga kok bawain ini kajiannya. Iya. Ya. Dari awal lagi ya Bu Nini. Cara-caranya sudah tidak awal lagi. Ustadz kira-kira cara-caranya gitu. Lagi ada awal untuk pemula. Iya. Sudah 2 minggu kan ya? Iya. Jumat kali ya, Jumat mulai ya? lagi. Iya, nanti lagi kita ya. umumkan. Ini sudah hari Kamis. Iya, besok. Besok Kamis. Ini hari apa nih? Hari Kamis kan? Kamis. Besok ya. Berarti mesti mulai lagi tuh besok tuh. Kan 2 minggu aja. Iya. Gitu lah. Udah lumayan itu sampai di ayat berapa ya, lupa saya. Ustadz Bani juga itu sama ya, menerjemahkan tapi juz amma, tapi lebih menyerap gitu. Menyerap juga itu. Ya, lebih cepat gitu, lebih cepat ya. Iya. Ustadz Bani hebat juga itu. Hebat. Hebat banget. Iya. Baik, kajian pagi ini kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dan keluarga ya. Sehat. Panjang umur Ustadznya ya. Kita baca alhamdulillah dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solihin, ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya gembok. Ya, Enggak.